Perkenalkan, nama saya Nisa Evalia Sinaga. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penggadaian. Penggadaian adalah organisasi dalam bentuk pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Halo teman-teman semua, nama saya Esther Desia Dilina dan saya di sini untuk menjelaskan konsep serta tugas dari pegadaian. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dari pegadaian. Teman-teman semua tahu nggak sih konsep dari pegadaian seperti apa? Nah, konsep dari pegadaian yaitu adalah barang. Kenapa barang? Karena konsep pegadaian adalah barang, maka secara fisik barangnya akan disimpan sebagai jaminan. Dan caranya untuk bergadai cukup dengan menyerahkan kartu identitas seperti KTP, kemudian 15 menit pinjaman akan cair dengan cepat dan mudah. Nah, jangka waktunya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang. Selama 4 bulan, teman-teman bisa tidak membayar apapun, tetapi saat jatuh tempo, teman-teman semua harus melunasi pokok pinjaman serta bunganya. Nah, kalau masih belum punya uang untuk membayar, maka bayar saja bunganya dan gadainya bisa diperpanjang 4 bulan lagi. Gadai di pegadaian itu sangat fleksibel, teman-teman semua bisa mengurangi pokok pinjaman kapan saja dengan nominal berapapun. Jika pokok pinjaman berkurang, maka bunga yang harus dibayar juga pasti akan berkurang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dari pegadaian. Nah, tugas dari pegadaian yang pertama adalah pegadaian menyediakan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, aman, dan hemat. Nah, kemudian yang kedua, pegadaian mengembangkan berbagai usaha yang menguntungkan bagi pegadaian serta masyarakat, kemudian mengelola uang, perlengkapan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan, serta mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian, serta melakukan riset pengembangan dan mengawasi pengelolaan pegadaian. Perkenalkan, nama saya Monik dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pegadaian. Jadi jenis-jenis pegadaian ini ada dua, ada pegadaian konvensional dan juga ada pegadaian syariah. Yang pertama, dalam pegadaian konvensional ini merupakan pegadaian yang memberikan keuntungan tersendiri bagi pegadaiannya. Keuntungan ini diambil dari biaya administrasi dan bunga. Namun meskipun begitu, pegadaian konvensional ini menerapkan prinsip tolong menolong sesuai dengan hukum perdatanya. Dan juga sistem peminjaman dalam pegadaian ini kita harus menyerahkan harta benda sebagai barang yang bisa digadaikan ataupun dipinjamkan. Yang kedua, ada pegadaian syariah. Seiring berkembangnya perekonomian dan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, maka pegadaian menyediakan layanan berupa pegadaian syariah. Jadi apa sih bedanya pegadaian syariah dan pegadaian konvensional? Jadi dua jenis pegadaian ini dibedakan dari akadnya. Pegadaian syariah ini tidak mengambil keuntungan dari biaya administrasi maupun bunga karena sesuai dengan hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafir Rifando dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa barang yang bisa digadaikan. Yang pertama yaitu ada emas. Emas merupakan salah satu barang yang cukup umum dan paling banyak diajukan untuk digadaikan. Contohnya seperti emas batangan, perhiasan, gelang, cincin, dan kalung. Yang kedua ada sertifikat. Nah, dokumen berharga seperti sertifikat tanah atau rumah dapat digadaikan. Menggadaikan sertifikat tanah dan rumah dapat menghasilkan pinjaman yang lebih besar. Dan yang ketiga ada kendaraan. Contoh kendaraan yang bisa digadaikan adalah mobil dan motor. Menggadaikan mobil dan motor harus menyertai surat-surat seperti BPKB dan STNK.